warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi ja'ala ramadhana syahrul shiyam wa syahrul qur'an. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akhirna bil taqwa wa jamilna bil afi. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan kami hormati Bapak Masjid, Ketua dan jajarannya. Begitu juga kami hormati Bapak RW, RT, Bapak masyarakat, alim ulama di pantai, ibu-ibu sekalian, para hadirin hadirat, saudara-saudari semuanya, jamaah masjid Al-Barakah ya, Al-Barakah yang dimuliakan Allah. Mari kita mengadakan puja bersyukur kita kepada Allah SWT. Tanpa kita sadari kita telah masuk malam yang ke-12 dan kita syukuri kita telah dapat mengisi malam-malam Ramadan dengan qiyam, dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah. Dan bersolawat kita pada baginda Rasulullah SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dimuliakan Allah, tajuk santapan rohani kita pada malam ini adalah amalan-amalan yang hendaknya kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia. Kita, Bapak Ibu sekalian, lahir di dunia ini tidak ada yang tidak memiliki ayah dan ibu. Kita ada, tetapi ada hamba Allah yang tidak ada ayah, tidak ada ibu. Ada ibu, tidak ada ayah. Yang tidak ada ayah ibu, Nabi Adam. Yang tidak ada ayah, Nabi Isa. Begitulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekarang apa panduan dalam agama kita yang seharusnya kita lakukan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana. Allah telah menetapkan kepadamu jangan sekali-kali menyembah melainkan hanya Allah saja. Kemudian Allah telah menetapkan kepada kamu agar berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Wa bil walidaini ihsana. Bagaimana kalau mereka telah meninggal dunia? Maka dalam satu riwayat disebutkan bahwa ada seorang sahabat yang datang kepada baginda menanyakan, "Ya Rasulullah, apakah aku masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik sebagai tanda baktiku kepada orang tuaku yang telah meninggal dunia?" Maka Rasulullah menyebutkan masih ada peluang, masih ada kesempatan. Ada 4 amalan yang Rasulullah sebutkan yang menandakan kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, baik itu ayah kita, baik itu ibu kita. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya. Wa rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka kita amalkan doa itu.
Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, juga dosa kedua orang tua kami. Sayangilah mereka berdua seperti mana mereka telah menyayangi aku waktu kecil. Jadi siapa di antara kedua ayah ibu kita ini yang lebih patut, lebih tinggi, kamu lebih hebat untuk kamu berbuat baik? Ibumu, kemudian ayahmu, baru kemudian tarik kerabatmu. Nah, itu para ibu, ya, kasih sayangnya kepada anak luar biasa. Mendoakan anaknya agar panjang umur, sabar memelihara anaknya. Adapun anak, ia menjaga ayah ibunya, tetapi kadang-kadang mendoakan agar keduanya tidak banyak umur. Ya, Bapak Ibu ya, tidak sabar, diuji kesabarannya. Itu pertama, doakan mereka. Doakan apa? Allahumma ja'al qabrahuma rawdatan min riyadil jinan wa la taj'al qabrahuma hufratan min hufrin niran. Ya Allah, Tuhan kami, jadikan kuburan ayah ibu kami adalah kuburan seperti taman dari taman surga. Jangan jadikan kuburan mereka berdua lubang dari lubang-lubang api neraka. Itu doa juga. Doa dijauhkan hendaknya mereka dari siksa kubur. Doakan mereka. Doakan di alam barzakh. Lakukan doa yang tidak henti-hentinya kepada mereka berdua. Nah, maka amalan-amalan kita, ya, untuk mendoakan mereka, apa di antaranya? Banyak-banyak juga membaca ayat Quran, niatkan pahala untuk mereka. Banyak-banyak kirim Fatihah untuk mereka berdua, untuk ayah atau ibu yang telah meninggal dunia. Niatkan baca Quran itu untuk melapangkan tubuh mereka disiksa, maksudnya jauhkan dari siksa api kubur. Yang pertama. Yang kedua, kata Rasulullah apa? Sesudah as-salat alaihima al-istighfaru lahuma. Banyak-banyak mintakan ampun kepada Allah atas salah silap dosa-dosa mereka. Kita yang tahu, sebagai anak kita tahu ayah ibu kita ada juga salah silap, ada juga dosa-dosa. Minta Allah ampunkan dosa-dosa mereka. Ini dia. Di bulan Ramadan ini, Bapak Ibu sekalian Allah, adalah waktu yang sangat-sangat momennya luar biasa baik. Waktu-waktu yang mustajab, waktu-waktu yang Allah dengar doa-doa kita, maka banyak-banyaklah minta ampun kepada Allah. Dosa kita juga dosa ayah ibu kita yang hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Al-istighfaru lahum. Ampun. Mudah-mudahan kita sadar, ya, dengan berbakti dengan cara yang pertama tadi mendoakan mereka, yang kedua minta ampun kepada Allah atas kesalahan-kesalahan mereka. Jangan henti-hentinya, senantiasa kita basahkan mulut kita untuk meminta ampun atas dosa. Minta dengan sungguh-sungguh, minta jangan setengah-setengah, minta sungguh-sungguh. Menangislah, rasakan bagaimana sepi, bagaimana menakutkan, bagaimana senyap, bagaimana keadaan alam kubur. Masuk Bu, kira-kira cahayanya Bu, secara fisik kuburan itu, secara fisik ya, kelihatan ada masuk sinar matahari di dalamnya. Berapa luas liang lahat itu? Bayangkan kalau kita sendiri di situ, apa jadi? Bayangkan, kira-kira bagaimana di alam kubur sendiri?
mereka menanti doa-doa kita. Ya kan? Masuk kubur saja kita berdoa. Ya, assalamualaikum ya ahlal kubur minal mu'minin wa minal wa insyaallah nahnu bikum lahidun. Dijawab enggak, Bu? Dijawab. Mereka menanti salam saja mereka menanti. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kerahmatan, keberkatan kepada ahli kubur, dan kami juga insya Allah di bawah waktunya akan juga bersama-sama mereka. Doa, senang mereka mendoakan itu. Yang mati di alam barzah dalam kubur senang kalau kita masuk ke alam, maksud saya ke kuburan ya, mengucapkan salam. Orang lain itu semua menjawab, Masya Allah, ada Allah doakan kita, alhamdulillah. Nah ini dari anaknya nih, dari darah dagingnya, dari zuriatnya. Betapa senangnya mereka itu. Ada kesempatan bulan Ramadan ini, jangan mendoakan hanya untuk diri kita, kalau kita hidup saja. Yang telah meninggal dunia, doakan mereka. Nan kedua, nan ketiga. Apa kata Rasulullah yang ketiga? Silakan kamu tunaikan janji-janji mereka. Kemudian kata Rasulullah yang ketiga, tunaikan janji-janji mereka dan berbuat baiklah kepada kawan sahabat mereka berdua. Nah, janji tunaikan. Apa janji ayahmu dulu? Apa janji ibumu dulu? Nah, kamu masih ingat, tunaikan. Dia berjanji. Haji misalnya, ada Bapak Ibu ya? Ayah kita, ibu kita yang sudah daftar haji, kemudian qadar Allah panggil di awal. Dia berjanji akan pergi ke tanah suci. Maka sang anak yang masih hidup, tunaikan janjinya. Hajikan mereka. Ada namanya haji badal. Ya, carilah. Kalau enggak, kamu sendiri. Tapi kamu harus haji juga dulu. Karena haji badal, haji dulu, baru hajikan kedua orang tuh. Wah, ayah. Janjinya antara dia dengan Allah SWT, tunaikan janjinya. Kemudian berbuat baiklah kepada kawan-kawan, sahabat-sahabat, ayah, ibu. Ini kita tahu lah. Nah, Bapak Ibu tahu kan, ayah kita punya sahabat karibnya di mana, ibu kita sahabat karibnya di mana. Nah, kunjungilah mereka, berbuat baiklah. Datang ke situ, bawalah makanan di situ, berbual-bual cita-cita orang. Kesenangnya ayahmu mendapat tahu anaknya masih datang kepada kawan sahabat karib-karibnya. Betapa senangnya ibumu di alam kubur itu. Kalau kamu mendatangi kawan-kawannya, berbuat baik, tolongi mereka, samperin mereka, sapa mereka. Luar biasa. Itu cara kita beramal agar orang tua kita yang telah meninggal dunia senang, bahagia, gembira mereka. Kemudian pertama tadi mendoakan mereka, yang kedua beristighfar minta ampun, kemudian menunaikan janjinya, mendatangkan syarat. Nah, yang keempat adalah menyambung silaturahim dengan saudara-saudaranya. Nah, ini lebih dari ini. Ayah kita punya saudara, ibu kita punya saudara, kita bersaudara dengan mereka dengan asbab ayah kita. Betul ya Bu ya? Ada namanya bapak saudara, betul, mak saudara, kan? Ada namanya apa lagi? Bapak saudara, ibu saudara, kan? Ya kan? Ada namanya bibi, paman, mak saudara saya, bapak saudara saya, anak saudara saya. Artinya apa? Kita punya bibi, kita punya paman, dari sebelah ayah, sebelah ibu, tetap silaturahim. Jangan putus, menyambung tali persaudaraan, kasih sayang jangan putus. Itu bukti kita mau menolong ayah ibu kita di alam kubur. Itu amalannya. Bukan baik-baik selesai wassalam, tidak. Ingat kita betapa sayangnya ayah kita dengan adiknya, dengan kakaknya, juga ibu kita. Maka kalau kamu ingin beramal, membuat mereka bahagia dalam kubur, datangi itu bibimu, ayah, maksudnya nama pamanmu, datangi mereka, kunjungi mereka. Setidak-tidaknya sekarang itu disapa melalui apa? Handphone, telepon, WA, SMS,
Instagram, Facebook, apa itu. Setidak-tidaknya. Atau momen yang bagus silaturahimnya di apa Bu? Syawal gitu ya. Di hari yang bahagia berkumpul Idul Fitri 1 bulan. Ya, halal bihalal 1 bulan. Ya, jangan miss, jangan tertinggal. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, maka oleh demikian itu petanda kita menjadi tanda-tanda anak-anak yang soleh, anak-anak yang mengingat jasa bakti orang tuanya, bukan sudah meninggal tutup buku, tidak. Terus mendoakan, minta ampun dosanya kepada Allah, senantiasa menjaga kebaikan dengan sahabatnya, setelah dengan saudara-saudaranya, tetap itu tanda anak soleh. Dan anak yang soleh itu tempatnya di mana? Di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mudah-mudahan kita sadar, Bapak Ibu, mari bersama-sama. Ya, kalau dulu mungkin kuantitasnya sedikit, tambah lagi. Atau boleh juga oleh Allah menyebutkan bersedekah mengatasnamakan mereka. Kita bisa. Ada rezeki yang dapat gaji 13, sudah lah, belum ya? Ada yang dapat gaji 13, belum lagi ya? Gaji 14, gitu ya? Bonus apa namanya? Tunjangan hari raya. Niatkan sepertiganya aku infakkan ke masjid, madrasah, pondok pesantren, rumah tahfiz, anak yatim sebagainya atas nama orang tuaku, ayahku atau ibuku. Allah kasihannya mereka, apalagi di bulan Ramadan, pahalanya sangat besar sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peluang kita tuh sampai kita meninggal gitu. Dan yakinlah, apabila kita berbuat baik sedemikian, yakinilah insya Allah anak-anak kita akan berbuat baik seperti itu juga. Mau Bu? Mau Pak? Mau tidak mau? Kalau kita sudah tidak berada di dunia, di alam kubur, mau nggak menanti doa-doa anak-anak kita yang tidak putus-putus, sehingga bisa jadi syafaat mereka, pertolongan mereka, terbebaslah kita dari siksa kubur yang na'udzubillah luar biasa. Sakitnya siksa kubur itu luar biasa, cerita-ceritanya, lolongannya ya, teriak-teriakannya luar biasa. Na'udzubillah semua dan kita menjauhkan Allah dari siksa kubur dengan asbab kita memiliki sedekah jariah, memiliki ilmu manfaat, memiliki anak soleh, anak yang soleh. Perjuangan itu untuk mendidik anak kita menjadi anak soleh itu tidak mudah, tidak seperti hanya membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan, kesabaran, kesungguhan, dan doa. Selesai itu apa yang dapat kita kongsikan di hari yang ke-12 malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita bersama. Mudah-mudahan Allah memberi berkat dalam hidup kita, mudah-mudahan Allah memberi petunjuk kepada kita, memberi kekuatan kepada kita, sehingga puasa kita, diam kita betul-betul dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Qul qouli hadza astaghfirullah wa lakum wa lisa'il muslimat wastaghfiruh innahu ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi